Nomor 1. Kerajaan terbesar. Tahukah kalian kalau kerajaan Goa sejatinya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara pada zamannya? Kerajaan Goa kala itu dikenal sebagai kerajaan yang mendominasi di Sulawesi Selatan bersama dengan kerajaan Bone. Meski demikian, kerajaan Goa berhasil menaklukkan kerajaan Bone dan sukses menempatkan posisinya sebagai kerajaan nomor 1 di Sulawesi Selatan. Bahkan, tidak hanya sebatas Sulawesi Selatan saja. Tercatat, kerajaan Goa juga berhasil menjadikan beberapa kerajaan di luar Sulawesi Selatan sebagai bagian dari bawahan mereka. Salah satunya adalah kerajaan Mataram. Salah satu indikasi yang menyebabkan kerajaan Goa disebut sebagai kerajaan terbesar adalah karena kuatnya armada militer yang dimilikinya, utamanya armada angkatan lautnya, serta kegiatan perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya yang kala itu banyak berpusat di kerajaan Goa. Pusat dari kerajaan Goa ini adalah Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Nomor 2. Gabungan dari dua kerajaan besar. Tahukah kalian kalau kerajaan Goa ini merupakan gabungan dari dua kerajaan besar yang mendominasi di Sulawesi? Dua kerajaan tersebut adalah kerajaan Goa dan kerajaan Tallo. Awalnya, memanglah hanya ada kerajaan Goa saja. Namun, karena dulunya sempat terjadi perang saudara antara dua putra mahkota yang saling berebut kekuasaan, yakni antara Batara Goa dan Karaeng Lowe Riselo, akibat dari peperangan tersebut, terpecahlah kerajaan Goa ke dalam dua bagian. Pihak yang memenangkan perang tersebut, yakni Batara Goa, tetap menjadi bagian dari kerajaan Goa. Sedangkan Karaeng Lowe Riselo memilih untuk turun ke muara sungai Tallo dan mendirikan kerajaan Tallo di sana. Alhasil, selama bertahun-tahun, dua kerajaan ini menjadi tidak akur satu sama lain. Barulah kemudian pada tahun 1565, kedua kerajaan ini memutuskan untuk bersatu kembali dalam kesepakatan yang bernama Dua Raja Tetapi Satu Rakyat. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah membagi kekuasaan, yakni raja akan dipilih dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dipilih dari keturunan Tallo. Dan sejak saat itulah kerajaan ini kemudian lebih akrab disebut dengan Kerajaan Goa Tallo. Nomor 3. Sultan Hasanuddin. Berbicara tentang Raja Goa, maka sangat erat kaitannya dengan Sultan Hasanuddin. Beliau adalah sosok yang berhasil membawa Goa ke zaman keemasannya. Sultan Hasanuddin berhasil menjadikan kerajaan Goa sebagai pusat wilayah perdagangan di Indonesia bagian timur, serta banyak memadukan antara pendidikan dan kebudayaan Islam. Alhasil, banyak pula santri yang dikirim kala itu untuk belajar agama di Banten. Maka tak heran apabila pada masa ini, kerajaan Goa juga kental dikenal sebagai kerajaan yang bercorak keislaman. Karena memang Islam telah masuk ke Sulawesi Selatan kala itu. Dan salah satu alasan mengapa Islam dapat merambah dengan cepat ke Sulawesi Selatan adalah melalui kerajaan Goa Tallo. Nomor 4. Perang melawan POC. Kerajaan Goa juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat anti dengan pemerintahan kolonial kala itu. Mereka kerap kali menjadi lawan sepadan bagi para tentara kolonial, sehingga tak heran dari bentrok ini kita bisa mengenal beberapa tokoh heroik dari kerajaan Goa, seperti Sultan Hasanuddin, Karaeng Galesong, serta Karaeng Bonto Marannu yang ikut berperang melawan POC. Kala itu, POC tidaklah sendirian. Mereka bekerja sama dengan kerajaan Bone yang berada di bawah pimpinan Arung Palaka. Kerajaan Bone merasa muak dengan penindasan yang dilakukan oleh kerajaan Goa kala itu. Karena ingin berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, akhirnya Arung Palaka setuju untuk bekerja sama dengan POC demi misi dan tujuan yang sama, yakni mengalahkan kerajaan Goa. Alhasil, perang besar pun terjadi. Perang ini dikenal juga dengan sebutan Perang Besar Makassar, di mana perang ini berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan POC serta pasukan pimpinan Arung Palaka yang berlangsung sangat sengit kala itu. Dan nomor 5. Kemunduran kerajaan Goa.
Akibat dari peperangan yang terus berlanjut tersebut, akhirnya kerajaan Goa pun perlahan-lahan mulai terdesak, dan pada akhirnya benteng Somba Opu sebagai benteng terkuat kerajaan Goa berhasil dikuasai oleh POC dan Arung Palaka. Sultan Hasanuddin pun dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya sangatlah merugikan kerajaan Goa kala itu. Tak lama kemudian, Sultan Hasanuddin pun diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Sejak saat itulah kerajaan Goa semakin kehilangan kekuatannya, dikarenakan mereka tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, karena telah berada di bawah pengaruh POC. Meski demikian, beberapa putra mahkota kerajaan Goa tetap bertarung melawan POC meski harus dalam pelarian. Salah satunya adalah Karaeng Galesong yang berperang untuk mengambil alih kerajaan Mataram yang dikuasai oleh POC. Ada juga Karaeng Bonto Marannu yang berperang sengit melawan POC di Semarang. Meski kerajaan Goa telah melemah, namun para putra mahkota kala itu tetap berjuang di tempat lain. Inilah semangat juang kerajaan Goa yang sangat ditakuti oleh Belanda kala itu. Pasalnya, mau diserang sekeras apapun, sisa-sisa kerajaan Goa tetap akan menyerang balik dengan luar biasa hebatnya. Nomor 1. Kerajaan tertua di Sulawesi. Tahukah kalian kalau Luwu adalah kerajaan tertua yang ada di Sulawesi, sekaligus juga merupakan kerajaan Bugis tertua. Beberapa dari kita mungkin mengenal kerajaan Bone dan Wajo sebagai kerajaan Bugis, namun Luwu sendiri juga adalah kerajaan Bugis. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa cikal bakal suku Bugis ini justru berasal dari kerajaan Luwu itu sendiri. Kejayaan kerajaan Luwu ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-10 hingga abad ke-14. Jauh sebelum kerajaan Bone, Goa, Wajo, dan Sopeng berdiri. Kerajaan Luwu telah ada lebih dulu. Maka tak heran apabila kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan yang paling dihormati di Sulawesi Selatan, karena dianggap sebagai leluhur dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dulunya, pusat pemerintahan kerajaan Luwu ini terletak di daerah Malangke, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Utara. Nomor 2. Datuk Luwu pertama. Tahukah kalian kalau Datuk Luwu pertama bernama Batara Guru? Beliau merupakan orang yang mendirikan kerajaan Luwu, sekaligus menjadi orang pertama yang menjadi Datuk Luwu kala itu. Tahukah kalian kalau Batara Guru ini termasuk ke dalam salah satu di antara beberapa legenda Tomanurung yang ada di Sulawesi Selatan? Batara Guru dianggap sebagai penduduk langit yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin sekaligus sebagai seseorang yang membawa kedamaian. Ada banyak mitos mengenai kisah Tomanurung ini. Benarkah Tomanurung ini adalah orang suci yang diturunkan langsung dari langit? Kalau kalian penasaran dengan legenda Tomanurung ini, kalian bisa menontonnya di channel ini. Saya telah membuat video yang membahas soal Tomanurung ini. Selengkapnya, link videonya ada di deskripsi. Nomor 3. Ilagaligo. Ilagaligo adalah kitab sekaligus karya sastra terpanjang di dunia. Tahukah kalian kalau kitab ini bahkan mengalahkan panjangnya kitab Mahabharata yang ada di India? Kitab Ilagaligo sendiri berisi tentang asal-muasal manusia di bumi ini. Kitab ini dasarnya mengandung banyak mitos dan legenda yang menggunakan bahasa yang terkesan penuh dengan nuansa sastra. Nah, karena itulah tak jarang juga yang menyebut kitab Ilagaligo ini sebagai salah satu bentuk karya sastra. Dan dikarenakan demikianlah sehingga naskah Ilagaligo sendiri lumayan sulit untuk dicari tahu maknanya, dikarenakan apa yang diceritakan terkesan sangat abstrak. Maka banyak pula yang kurang percaya tentang kitab Ilagaligo yang satu ini. Meski demikian, kitab Ilagaligo ini selalu menarik perhatian para peneliti dan juga arkeolog, dikarenakan nuansa sejarah yang terkandung di dalamnya. Nomor 4. Peran Belanda. Kerajaan Luwu mungkin adalah salah satu kerajaan tertua, terluas, dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, tahukah kalian kalau justru orang Belanda lah yang paling banyak mencatat dan meneliti soal kerajaan Luwu ini?
Sedangkan masyarakat dari Tanah Luwu sendiri sangat jarang yang menelitinya, bahkan sangat jarang yang mengetahuinya. Bahkan mungkin sebagian besar masyarakat kita tidak tahu menahu soal kerajaan Luwu ini, baik dari segi sejarahnya hingga dari segi peranannya di masa lampau. Sangat disayangkan ketika orang asing justru lebih antusias dan lebih tertarik menggali dan meneliti informasi soal kedatuan Luwu ini, sementara masyarakatnya sendiri justru tidak tahu apa-apa soal kerajaan Luwu ini, utamanya bagi anak-anak di generasi milenial ini. Pengetahuan sejarah Luwu yang diketahuinya mungkin cuma sebatas nama kerajaan Luwu atau zaman kolonial saja. Tetapi sejarah Luwu sendiri sangat jarang diajarkan baik di sekolah-sekolah maupun di tempat pembelajaran lainnya. Apabila kita mencari informasi soal kerajaan Luwu ini, maka kita akan menemukan peneliti-peneliti dari Belanda yang menelitinya. Jadi kebanyakan informasi soal kerajaan Luwu justru datang dari pihak Belanda, datang dari para arkeolog yang berkebangsaan Belanda. Olehnya itu, tentu saya sangat berharap kepada generasi milenial di Tanah Luwu untuk tidak hanya sekedar pernah mendengar atau melihat sekilas kisah kedatuan Luwu ini, tetapi juga turut mencari tahu dan menggali sejarah yang ada di balik kerajaan Luwu ini. Dan fakta nomor 5, bahasa Luwu. Banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya, apabila Luwu adalah kerajaan Bugis, lalu mengapa masyarakat Luwu lebih sering menggunakan bahasa Tae ketimbang menggunakan bahasa Bugis? Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah kerajaan Luwu pada zamannya terbilang sangatlah luas, bahkan mencapai wilayah Poso di Sulawesi Tengah dan sebagian daerah di Kolaka. Nah, dikarenakan luasnya wilayah Luwu, maka otomatis penduduknya pun juga semakin beragam. Tercatat, ada 12 suku bangsa yang juga menjadi bagian dari kerajaan Luwu pada masa itu. Gabungan dari seluruh bahasa tersebutlah yang kemudian dikenal dengan bahasa Tae. Jadi, jangan heran apabila bahasa Tae kesannya mirip dengan bahasa Bugis, Toraja, Mandar, Mamuju, dan lain-lain, karena mereka semua adalah serumpun. Jadi bahasa Tae itu adalah bahasa gabungan dari seluruh bahasa-bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Luwu. Meski demikian, dikarenakan kitab Ila Galigo juga menggunakan bahasa Tae, maka banyak pula yang berspekulasi bahwa bahasa Luwu adalah ibu dari semua bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi, dari bahasa Tae lah yang kemudian melahirkan bahasa Bugis, Toraja, dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah bahasa Tae merupakan ibu dari bahasa-bahasa lain yang ada di Sulawesi Selatan? Atau hanya sekadar gabungan dari bahasa-bahasa yang ada di wilayah kerajaan Luwu kala itu? Nah, disinilah pentingnya untuk kita sebagai warga Tanah Luwu untuk terus menggali sejarah yang ada saat ini, untuk mencari tahu kebenaran yang terkandung di balik ini semua. Apakah ini benar-benar terjadi atau tidak? Apakah ini nyata atau tidak? Ibaratnya menyusun sebuah puzzle untuk membentuk sebuah gambaran yang kemudian menjadi sebuah bentuk sejarah yang akan menjadi catatan yang kemudian sangat penting untuk kita pelajari. Istilah Telum Pocoe sendiri bukanlah merupakan istilah yang asing bagi sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Istilah ini dikenal luas dan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan peradaban di Sulawesi Selatan. Persekutuan Telum Pocoe sendiri adalah suatu aliansi yang didirikan oleh 3 kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan kala itu. Ketiga kerajaan tersebut adalah Bone, Wajo, dan Sopeng. Persekutuan ini dikukuhkan dalam sebuah perjanjian yang dibuat pada tahun 1582 di Bune, Tanjung Timurung, Bone Utara. Persekutuan ini resmi dibentuk dengan sebuah upacara sumpah yang disertai dengan menghancurkan telur dengan batu. Bone sendiri dianggap sebagai saudara yang paling tua, dikarenakan wilayah kerajaannya yang paling luas. Kemudian Wajo sebagai saudara tengah, dan Sopeng dianggap sebagai saudara paling muda, dikarenakan wilayah kerajaannya yang terkecil di antara ketiga kerajaan tersebut. Ketiga kerajaan ini sendiri sepakat untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Meski demikian, salah satu alasan kuat dibentuknya aliansi ini sudah pasti adalah untuk menghadapi
dan menaklukkan musuh besar Bugis kala itu. Dialah kerajaan kembar Goa Tallo. Itulah mengapa ketiga kerajaan ini selalu saling bahu-membahu apabila kerajaan Goa bertindak semena-mena kepada salah satu dari anggota aliansi Teluk Pocoe. Salah satu bukti yang menunjukkan kekuatan aliansi Teluk Pocoe ini adalah saat terjadinya pertempuran Pakenya yang melibatkan Goa Tallo dan Sopeng. Pertempuran tersebut berlangsung sengit, yang disusul 3 bulan kemudian Goa kembali menyerang, namun kali ini sasarannya adalah Wajo. Meski demikian, akibat kerjasama yang apik antara kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo, akhirnya pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Matoaya kala itu berhasil dipukul mundur. Namun sekalipun persaudaraan ketiga kerajaan ini begitu kuat, mereka akhirnya mampu digoyahkan. Salah satu penyebabnya adalah masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan. Dimulai ketika Datuk Luwu, yakni Lapatiware Daeng Parabung, yang masuk ke dalam Islam. Disusul kemudian pemimpin Goa Tallo, yakni Karaeng Matoaya, yang juga memeluk agama Islam. Masuknya agama Islam membawa warna baru tersendiri bagi kerajaan Goa. Goa yang sejak awal sudah perkasa menjadi semakin kuat, dikarenakan mendapat bantuan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara dan di dunia. Hal ini mengakibatkan kerajaan Goa menjadi semakin tak terkalahkan. Pun halnya aliansi Teluk Pocoe sebagai kekuatan terbesar kedua di Sulawesi Selatan kala itu, mendapati bahwa kekuatan mereka bertiga sangat kalah jauh dibandingkan dengan kekuatan kerajaan Goa Tallo. Akhirnya, setelah peperangan yang terus-menerus berlanjut, Datuk Sopeng kala itu resmi menyerah kepada Goa dan memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Setelahnya, bersama dengan Goa, Sopeng kemudian berbalik menjadi musuh bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Dan dengan adanya dominasi Goa ini, akhirnya Arung Matoa Wajo Lasangkuru Patau sebagai pemimpin kerajaan Wajo pun juga memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah Arung Pone La Tendripale, yang juga berhasil dikalahkan dan mulai memeluk agama Islam. Alhasil, Teluk Pocoe pun semuanya memeluk agama Islam. Beruntung kerajaan Goa kala itu telah melunak karena ajaran Islam. Goa hanya menginginkan ketiga kerajaan Teluk Pocoe tersebut memeluk agama Islam, alias mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian kembali menjalankan tugasnya sebagai Teluk Pocoe untuk bersama-sama menghadapi musuh yang ingin mencoreng agama Islam di Sulawesi Selatan. Jadi Teluk Pocoe itu bertugas untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Goa akan menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar Sulawesi Selatan. Sayangnya, kerjasama ini tidak berlangsung selamanya. Wafatnya Karaeng Goa, yakni Karaeng Matoaya kala itu, membuat Bone dan Goa kembali bersiteru satu sama lain. Kerjasama yang terjalin baik antara Bugis dan Goa kala itu dinodai dengan perang yang berlarut-larut antara keduanya. Klimaks dari pertempuran ini sendiri terjadi ketika Arung Palaka, salah satu putra mahkota kerajaan Bone, memutuskan untuk bekerja sama dengan POC untuk menjatuhkan kerajaan Goa. Hal ini kemudian ditandai dengan terjadinya perang besar Makassar antara Bone dan POC melawan kerajaan Goa Tallo. Peperangan tersebut berlangsung sangat sengit sebelum akhirnya Bone dan POC berhasil meraih kemenangan dengan menguasai benteng Somba Opu, benteng kebanggaan kerajaan Goa. Goa pun berhasil ditaklukkan dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Hal ini kemudian menjadikan Goa sebagai negara yang tertutup dan menjadi bawahan POC Belanda. Goa pun juga dipaksa untuk melepas semua negara-negara bawahannya. Sementara itu, Bone berhasil membebaskan diri dari tirani Goa dan berdiri sendiri sebagai kerajaan yang utuh dengan pemimpin baru mereka, yakni Arung Palaka. Kerjasama Bone dengan POC juga membuat Bone tidak diganggu lagi oleh POC, sehingga Bone bisa berdiri sendiri tanpa pengaruh POC. Sehingga satu-satunya musuh utama POC kala itu hanyalah kerajaan Goa saja yang telah berhasil mereka taklukkan. Ada sejarah yang panjang antara kerajaan Bone dengan pihak pemerintah POC Belanda.
Keduanya beberapa kali terlibat kerjasama dan menjadi sekutu. Namun, beberapa kali pula terjadi intrik-intrik panas di antara keduanya, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa POC dan Bone adalah teman. Jadi, seperti apakah kisahnya? Berbicara soal Bone dan POC, maka tentu tidak lepas dari sosok Arung Palaka, sosok Raja Bone yang paling populer dikenal di zaman ini. Beliau merupakan sosok yang sangat kontroversial. Beliau adalah sosok pahlawan bagi kerajaan Bone. Namun bagi Indonesia, beliau kerap kali dicap sebagai seorang pengkhianat. Hal ini dikarenakan beliau sempat menjalin kerjasama dengan POC selama bertahun-tahun. Nah, alasan mengapa Arung Palaka bekerja sama dengan POC adalah karena dia memiliki tujuan yang sama dengan POC, yakni ingin menjatuhkan kerajaan Goa Tallo yang kala itu juga menjajah kerajaan Bone. Bagi Arung Palaka sendiri, mengembalikan kehormatannya sebagai raja serta memerdekakan rakyat Bone adalah lebih penting dari apapun. Maka atas dasar itulah sehingga Arung Palaka memutuskan untuk bekerja sama dengan POC. Selama bertahun-tahun, Arung Palaka bersama dengan pasukannya ikut berperang dengan POC ke seluruh wilayah Nusantara untuk kemudian menaklukkan daerah-daerah tersebut. Itulah sebabnya Arung Palaka dianggap sebagai seorang pengkhianat karena berpihak pada Belanda. Akibat dari kerjasama itulah yang kemudian menjadikan pihak POC menaruh simpati dan rasa hormat kepada Arung Palaka. Akhirnya, POC dan Arung Palaka resmi bekerja sama dan berhasil mengalahkan kerajaan Goa. Kerajaan Goa kala itu di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Dalam Perang Besar Makassar, kerajaan Goa akhirnya takluk dan kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya, yang dimana salah satu isinya adalah untuk mengangkat Arung Palaka sebagai Raja Bone. Akhirnya, Arung Palaka pun berhasil memimpin kerajaan Bone, berhasil menjadi Raja Bone. Dan berkat jasa Arung Palaka inilah sehingga masyarakat Bugis kala itu bisa terbebas dari jajahan kerajaan Goa. Dan sebagai bentuk tanda kerjasama, pihak Belanda juga memutuskan untuk tidak mengganggu kerajaan Bone pimpinan Arung Palaka dan menjadikan kerajaan Bone sebagai kerajaan yang merdeka tanpa campur tangan Belanda. Jadi, pihak kerajaan Bone memanglah tidak dijajah oleh pihak Belanda, dikarenakan adanya kerjasama antara Raja Bone, yakni Arung Palaka, dengan pihak Belanda. Meski demikian, bukan berarti kerajaan Bone tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda. Karena beberapa ratus tahun kemudian, sepeninggal Arung Palaka, kerajaan Bone kembali berperang dengan pihak Belanda. Hal ini dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan pada pihak kerajaan Bone, yang merasa bahwa Belanda terlalu ikut campur urusan rumah tangga kerajaan Bone. Bahkan, Raja Bone yang ke-27 kala itu sempat mengirimkan surat kepada Belanda dan mengajaknya untuk berperang. Dan peperangan pun akhirnya terjadi kala itu. Bone bersama dengan kerajaan sekutunya yakni Wajo dan Sopeng berperang melawan POC Belanda. Dan hasil dari pertempuran tersebut dimenangkan oleh Belanda. Dan Belanda pun sekali lagi berhasil mendapatkan daerah jajahan baru. Dari sini kita bisa menarik benang merah bahwa kerajaan Bone adalah kerajaan yang sangat mementingkan harga dirinya. Kerajaan Bone adalah simbol dari perlawanan terhadap siapa saja yang berani mencoreng harga diri kerajaan Bone. Kerajaan Bone dan juga Arung Palaka adalah faktor penting yang menjadikan Bugis menjadi kekuatan besar kala itu. Arung Palaka mungkin dicap sebagai pengkhianat dan tidak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namun bagi masyarakat Bugis, khususnya Bugis Bone, Arung Palaka adalah simbol kemerdekaan. Arung Palaka adalah seorang pahlawan. Pahlawan yang rela mengesampingkan kebenciannya terhadap POC demi membawa kedamaian kepada rakyatnya. Kalau kita pikir kembali, Arung Palaka tentu saja merasa dilema kala itu. Karena di satu sisi, dia ingin POC untuk segera takluk. Namun di sisi lain, beliau menyadari bahwa rakyatnya harus dimerdekakan. Harga dirinya, sirik napacenya harus segera dikembalikan.
Dan kerajaan Bone memanglah tidak sepenuhnya diganggu oleh Belanda karena adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara keduanya. Meski demikian, di masa-masa setelah Arung Palaka, kerajaan Bone kembali bersiteru dengan kolonial Belanda yang membuatnya menjadi daerah taklukan Belanda. Jadi kerajaan Bone pada suatu waktu adalah kerajaan yang dibebaskan oleh Belanda. Dia merdeka dan berdiri sendiri berkat Arung Palaka. Namun, di satu waktu pula, dia menjadi daerah taklukan Belanda sepeninggal Arung Palaka. Hampir sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, kerajaan Sopeng pun bermula ketika munculnya seorang Tomanurung. Tomanurung ini adalah sebutan untuk orang yang dianggap suci oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, dan juga sebutan untuk orang yang mendirikan sebuah kerajaan pertama kali. Jadi orang yang pertama mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpinnya. Nah, dalam hal ini, seorang Tomanurung juga muncul di wilayah Sopeng, di saat masyarakat Sopeng sedang dilanda kegelisahan dan juga kemiskinan. Dikarenakan rakyat yang sedang dalam kondisi menderita kala itu, maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Sopeng. Mereka memutuskan untuk duduk bersama atau yang biasa disebut dengan Tudang Sipulung untuk membahas masalah kemiskinan dan kegelisahan rakyat kala itu. Anehnya, di saat mereka sedang melaksanakan rapat, tiba-tiba muncullah seekor burung kakatua yang bertengger di tengah-tengah orang yang sedang tudang sipulung tersebut. Burung kakatua itu kemudian terbang memutari orang-orang yang sedang tudang sipulung tersebut. Tentu, hal ini langsung menarik perhatian orang-orang tersebut kala itu. Apa yang diinginkan oleh burung kakatua ini? Mengapa burung kakatua bisa ada di sini? Apakah ini sebuah pertanda? Ataukah ada hal yang ingin coba disampaikan oleh burung kakatua ini? Tak lama kemudian, burung kakatua tersebut hendak beranjak pergi. Dikarenakan penasaran, salah satu dari orang-orang tersebut memutuskan untuk mengikuti kemana arah burung kakatua tersebut pergi. Orang tersebut pun mengikuti burung kakatua tersebut, hingga akhirnya sampailah burung kakatua tersebut di sebuah daerah yang bernama Sekanyili. Di tempat tersebut telah nampak sosok seseorang yang berpakaian sangat indah dan sedang duduk di atas sebuah batu. Mendapati sosok tersebut, tokoh masyarakat yang sejak tadi mengikuti jejak si burung kakatua tersebut pun yakin bahwa orang yang berpakaian indah tersebut adalah jawaban dari permasalahan mereka. Dia pun menyampaikan hal tersebut kepada tokoh masyarakat lainnya, dan semuanya pun sepakat bahwa seorang Tomanurung telah datang di daerah mereka, telah menampakkan dirinya. Orang yang berpakaian indah tersebut pun kemudian diangkat menjadi seorang raja, diangkat menjadi Raja Sopeng yang pertama, sekaligus menandai berdirinya kerajaan Sopeng. Raja pertama Sopeng tersebut diberi gelar Late Mamala Manurunge Ri Sekanyili. Dan sekadar informasi tambahan saja, kalau kalian lihat, lambang Kabupaten Sopeng sendiri adalah burung kakatua. Banyak yang mempertanyakan, mengapa lambang kota Sopeng tidak menggunakan kelelawar saja? Mengingat Sopeng sangat identik dengan julukan kota kalong atau kelelawar. Well, alasannya mengapa yang digunakan adalah burung kakatua dan bukan kelelawar adalah karena burung kakatua lah yang menuntun masyarakat Sopeng kala itu untuk bertemu dengan sosok raja pertama mereka, seperti kisah di atas. Jadi, seperti itu teman-teman. Kerajaan Sopeng sendiri juga dikenal sebagai salah satu kerajaan Bugis yang kuat pada masanya. Pengaruh yang dimiliki oleh Sopeng terbilang cukup luas kala itu. Sopeng sendiri juga termasuk ke dalam aliansi Telum Pocoe bersama dengan Wajo dan Bone. Di antara ketiga kerajaan Bugis tersebut, Sopeng dianggap sebagai saudara yang paling muda, sedangkan Wajo sebagai saudara tengah
dan Bone sebagai saudara tertua. Tak heran apabila Sopeng hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan budaya Bugis yang paling kental. Pasalnya, budaya Bugis yang ada di Sopeng adalah bagian dari peninggalan kerajaan masa lalu mereka, dan sebagian besar masih terjaga hingga saat ini. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Memang kebanyakan dari kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang yang baru pertama kali dilihat malah langsung diangkat sebagai seorang raja? Well, mungkin di zaman sekarang hal tersebut dianggap aneh. Namun, mungkin saja bagi orang-orang dulu hal tersebut justru adalah sesuatu yang wajar. Dikarenakan orang dulu memang lebih percaya pada hal-hal yang bersifat pertanda atau mistis. Jadi tak heran apabila ada banyak mitos juga mengenai Tumanurung ini. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai orang suci yang turun dari langit, dan sebagian lagi menganggapnya sebagai seorang utusan Tuhan yang diturunkan untuk mendamaikan para manusia di muka bumi. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia dulunya terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan, budaya, hingga bahasanya masing-masing. Tentu, apabila kita memikirkan tentang cara menyatukan semua kerajaan yang berbeda ini ke dalam sebuah negara, maka tentu saja itu adalah hal yang nyaris mustahil kala itu. Jika seandainya Indonesia tidak pernah dijajah, maka bisa jadi kerajaan-kerajaan tersebut pun masih ada dan eksis sampai saat ini, dan tentunya masih memerintah di wilayah-wilayahnya masing-masing. Hadirnya Belanda, Portugis, Inggris, hingga Jepang menjadikan Indonesia mengalami masa kelam selama berabad-abad. Indonesia seolah kehilangan hak untuk tinggal di rumahnya sendiri. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah justru diambil oleh orang-orang luar yang dengan seenaknya memerintah. Indonesia seolah dijadikan budak di rumah sendiri, disuruh memberi makan orang-orang asing, sedang dirinya sendiri kelaparan. Membangunkan tempat tinggal untuk orang-orang asing, sedang dirinya kehujanan dan kepanasan. Tentu, mau dilihat dari sisi manapun, ini adalah perlakuan yang sangat tidak pantas. Kurangnya pendidikan di Indonesia kala itu membuat mereka seolah kalah dengan negara-negara Eropa yang lebih maju dan lebih kuat secara militer. Beberapa kerajaan di Nusantara mencoba memberikan perlawanan terbaik mereka. Goa sebagai salah satu kerajaan terkuat di Nusantara berhasil beberapa kali memukul mundur para penjajah. Namun, sekuat apapun Goa berusaha, pada akhirnya Goa pun juga berhasil ditaklukkan bersama dengan kerajaan bawahan Goa yang lainnya. Ditandatanganinya perjanjian Bongaya seolah menjadi pertanda betapa kuat dominasi Belanda kala itu. Dominasi yang kuat ini membuat Nusantara seolah kehilangan jati dirinya. Seolah-olah mereka adalah bangsa yang lahir untuk dijajah oleh bangsa lain yang lebih superior. Tentu saja ada amarah yang terus menyala dan kian terpupuk dalam diri masyarakat Indonesia. Mereka menginginkan sebuah kebebasan dan kedaulatan. Siapapun itu boleh saja. Mereka merindukan suara-suara perlawanan. Mereka merindukan orang-orang yang meneriakkan kata merdeka. Singkat cerita, Indonesia akhirnya sampai pada titik untuk melakukan perlawanan. Dan perlawanan kali ini adalah mutlak. Hadirnya beberapa golongan terpelajar di Indonesia, serta adanya rasa ingin merdeka yang kuat menjadikan Indonesia melakukan perlawanan yang sengit terhadap Belanda. Perang terus terjadi di mana-mana. Masyarakat, baik yang tua dan muda, semua menginginkan kata merdeka dan bebas dari penjajah. Hingga akhirnya, kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua menjadi pemicu bagi bangsa Indonesia. Belanda telah diusir oleh Jepang, dan Jepang sendiri telah kalah. Ini adalah momen yang pas. Proklamasi diutarakan. Indonesia mengakui dan merayakan hari jadinya. Kemerdekaan Indonesia akhirnya berhasil diraih tepat pada tanggal 17 Agustus 1945.
Lantas, bagaimana dengan nasib kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara? Apa yang terjadi dengan mereka? Adalah Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang mengirimkan ucapan selamat atas berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang kemudian disusul dengan sebuah maklumat berisi pernyataan bahwa mereka akan ikut bergabung ke dalam Indonesia. Hal ini kemudian menjadi jawaban tegas atas pertanyaan Belanda ketika mendengar kemerdekaan Indonesia. Belanda datang dan hendak menjajah Indonesia kembali. Belanda kemudian bertanya-tanya, jika kamu merdeka sebagai sebuah negara, lantas mana wilayahmu sebagai sebuah negara? Maka bergabungnya Keraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan Yogyakarta inilah yang kemudian menjadi wilayah resmi pertama Republik Indonesia kala itu. Tentu bukanlah sebuah keputusan yang mudah bagi sebuah kerajaan dengan histori sejarah yang kuat selama bertahun-tahun mau bergabung ke dalam sebuah negara. Bergabung ke dalam Indonesia itu artinya tunduk dan patuh ke dalam aturan Indonesia. Namun, berkat pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 inilah yang kemudian menjadi pemicu bagi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun halnya di Sulawesi Selatan, 3 kerajaan terkuat kala itu yakni Luwu, Bone, dan Goa juga menyatakan diri akan bersatu dan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya, jika 3 kerajaan terkuat ini bergabung, maka otomatis kerajaan-kerajaan lainnya seperti Wajo, Sopeng, dan sebagainya pun juga ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, kerajaan Bone sendiri masih dipertanyakan, mengingat mereka dulunya pernah bersekutu dengan VOC Belanda kala mengalahkan Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa di Perang Besar Makassar. Namun dengan segala kerendahan hati, akhirnya kerajaan Bone pun dipercaya dan juga resmi ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dari situlah kemudian kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara pun perlahan-lahan satu persatu ikut tergabung ke dalam Republik Indonesia.